Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Indira Zafira dengan NIM C0D023050 dari Program Studi Perpajakan kelas G. Di sini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, premi, dan lain-lain. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya atau THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Pengertian jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, premi, dan lain-lain. Pembayaran bonus, gratifikasi, dan jasa produksi kepada karyawan perusahaan termasuk dalam pengertian biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 1984, sehingga dalam menghitung penghasilan kena pajak pembayaran bonus, gratifikasi, dan jasa produksi kepada karyawan tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto. Tantiem merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu persentase atau jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak. Oleh karena itu, pemberian tantiem tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan bagi si penerimanya merupakan penghasilan sehingga dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Pajak tunjangan hari raya atau THR adalah kewajiban pajak yang dikenakan pada tunjangan khusus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya. Menurut KBBI, premi dapat diartikan sebagai jumlah uang yang harus ditanggung pada waktu tertentu kepada asuransi sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa premi asuransi merupakan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh peserta asuransi setiap bulannya. Jumlah biaya yang harus disepakati tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang dalam hal ini merupakan perusahaan asuransi dan peserta. Pemotongan PPh 21 pegawai tetap, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, premi, dan lain-lain. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Yang kedua, dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Yang ketiga, selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan nomor 1 dan nomor 2 adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana di samping dengan memperhatikan ketentuan mengenai perhitungan PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur. Contoh, Akmal tidak kawin dan tidak ada tanggungan, bekerja pada PT Berkah Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 8 juta rupiah sebulan. Pada bulan Maret 2016, Akmal memperoleh bonus sebesar 6 juta rupiah. Sehingga pada bulan Maret 2016, Akmal memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 8 juta rupiah dan bonus sebesar 6 juta rupiah. Setiap bulannya, Akmal membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 80.000. Yang kita cari pertama yaitu PPh pasal 21 atas gaji dan bonus untuk penghasilan setahun. Gaji setahunnya 8 juta, kita kalikan dengan 12, dapatlah 96 juta. Bonusnya 6 juta, kita jumlahkan, dapatlah penghasilan bruto setahun sebesar 102 juta rupiah. Kita kurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan 102 juta, hasilnya 5 juta 100. Iuran pensiun sebesar 12 dikali 80.000, hasilnya 960.000.
Biaya jabatan dan iuran pensiun dijumlahkan, dapatlah hasilnya 6.060.000. Lalu dikurangkan dengan penghasilan bruto setahun, dapatlah penghasilan neto setahunnya sebesar 95.940.000. Selanjutnya kita akan menghitung PTKP. Untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Penghasilan neto setahun tadi kita kurangkan dengan PTKP, dapatlah PKP-nya sebesar 41.940. Untuk PPh pasal 21 terutang, 5% dikali 41.940 hasilnya 2.097.000. Selanjutnya, PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun 12 dikalikan 8 juta, hasilnya 96 juta. Kita kurangkan dengan yang pertama, biaya jabatan. Sebesar 5% dikali 96 juta sama dengan 4.800. Yang kedua, iuran pensiun. Sebesar 12 dikali 80.000, hasilnya 960. Biaya jabatan dan iuran pensiun kita jumlahkan, dapatlah 5.760. Lalu gaji setahun tadi kita kurangkan dengan 5.760.000. Dapatlah penghasilan neto setahun sebesar 90.240.000. Untuk PTKP wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya sebesar 36.240.000. PPh pasal 21 terutang, 5% dikali 36.240.000 hasilnya 1.812.000. PPh pasal 21 atas bonus adalah 2.097.000 dikurang 1.812.000 hasilnya 285.000. Perhitungan tunjangan hari raya atau THR. Yang pertama, menghitung pendapatan bersih biaya pengeluaran sama dengan pendapatan bersih dikurang pendapatan kotor. Yang kedua, menghitung PKP dikurang penghasilan bersih dikurang PTKP, dapatlah PKP. Yang ketiga, penghasilan kena pajak yang diperoleh kemudian dikenakan tarif pajak progresif PPh pasal 17 dan PPh 21 ter. Berikut adalah lapisan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikutnya perincian kategori tarif efektif bulanan. Terakhir, perincian kategori tarif efektif harian. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.